Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres beserta seluruh jajaran Kawal Kapolres yang saya hormati, para rekan-rekan media baik cetak, online maupun televisi yang hadir. Hari ini kami ingin menjelaskan kejadian yang terjadi kemarin menjelang asar di Kecamatan Pasar Kemis di Musola Darussalam, bahwa pelaku sudah diamankan langsung hanya beberapa jam setelah kejadian. Dan untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak simpang siur, kami dari pemerintah daerah dan juga masyarakat menyerahkan seluruh proses kepada Polres Tiga Raksa, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas reaksi dan cepat tanggapnya dari Polsek Pasar Kemis dan juga Polres Tiga Raksa ini, sehingga berita yang diinformasikan ini benar-benar jelas. Ya, tentu saja atas nama pribadi dan juga pemerintah daerah, saya juga mengecam aksi vandalisme terhadap rumah ibadah ataupun tempat-tempat ibadah. Dan ini tidak perlu dicontoh, hanya yang perlu kita jelaskan bahwa informasi ini adalah pelakunya satu orang dan memang sudah diamankan. Pelaku juga tinggalnya tidak jauh dari lokasi TKP dan sedang didalami apakah memang berlaku sendiri ataupun memang ada hal-hal yang lainnya. Jadi agar tidak berkembang kemana-mana, ya, informasi ini perlu dijelaskan kepada masyarakat. Ya, apalagi berkaitan hari ini tanggal 30 September besok 1 Oktober. Nah, ini agar tidak berkembang kemana-mana. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres dan jajarannya semua yang sudah bekerja dengan baik, dan kami sudah berhubungan dari maghrib sampai tengah malam semalam ini dengan Pak Kapolres untuk terus berkoordinasi, memberikan informasi-informasi dan juga meluruskan berita ataupun video viral yang ada di media sosial. Dan alhamdulillah hari ini bisa disampaikan nanti oleh Pak Kapolres apa yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kapolres. Terima kasih. Tadi sudah mau diulangi lagi. Terima kasih. Mohon izin Pak Bupati, rekan-rekan sekalian. Kemarin hari Selasa ya, sekira jam 16, Kapolsek Pasar Kemis mendapatkan laporan dari DKM Musola Darussalam di perumahan Tangerang Elok di Pasar Kemis bahwa rekan-rekan DKM itu menemukan adanya beberapa tulisan bercat hitam diduga menggunakan pilok. Kemudian ada beberapa properti atau barang-barang yang ada di musola itu rusak akibat digunting dan juga akibat dirobek. Kemudian Kapolsek beserta Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis mendatangi TKP, dan saya memerintahkan Kapolsek untuk mengajak Bapak Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis. Kapolsek datang bersama Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis mengecek TKP, kemudian Kapolsek dan Piket Reskrim Polresta Tangerang melakukan olah TKP. Setelah olah TKP selesai, kami meminta Kapolsek untuk segera membersihkan lokasi atau musola Darussalam ini karena akan digunakan untuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah saat itu juga langsung bisa digunakan untuk sholat maghrib. Dalam sholat maghrib, Bapak Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis dan Kapolsek Pasar Kemis masing-masing memberikan tausiah dan memberikan pesan-pesan Kamtipmas bahwa temuan ini sedang didalami dan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan masyarakat diminta untuk tidak bereaksi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memperkeruh situasi.
Setelah melakukan penyelidikan di lapangan dan mengumpulkan barang bukti serta saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, akhirnya sekira jam 18.30 tepatnya, ya. Jadi 2,5 jam setelah kita menerima laporan, itu kita langsung mengamankan tersangka S ini usianya 18 tahun yang tidak jauh tinggalnya dari TKP pertama, yaitu musola. Setelah diamankan, akhirnya kita lakukan interogasi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat bahwa dia keluar sekira jam 13.30-an keluar dari musola pertama, itu plot, ya, faktanya bahwa dia adalah orang yang melakukan perbuatan coret-coret, membuat berbagai tulisan, kemudian merobek beberapa buku di situ, yaitu Al-Quran, kemudian juga menggunting sejadah. Setelah menggunting sejadah, membuat tulisan, tersangka juga memotong kabel mic yang ada di musola pertama. Kemudian dia keluar dari TKP pertama, dia melanjutkan aksinya ke musola yang kedua yang berjarak kurang lebih 400 meter dari musola pertama. Namun musola kedua ini sekarang sudah dijadikan masjid kalau nggak salah. Itu juga digunting kabelnya, peralatan sound systemnya. Sampai dengan saat ini tersangka masih kita periksa, masih kita kembangkan karena keterangan dari tersangka ini juga berubah-ubah. Terhadap tersangka ini kami jerat pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dia diduga melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, ya, ataupun penodaan terhadap agama, sehingga dapat menimbulkan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap suatu golongan atau beberapa golongan. Saat ini masih kita lakukan pemeriksaan. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami izin berpesan kepada masyarakat, karena video lokasi kejadian yang dibuat oleh rekan-rekan DKM itu sudah viral, ya. Mohon dengan hormat, siapapun atau apabila kita menerima video-video atau foto-foto, tolong jangan dipersepsikan atau diinterpretasikan sendiri dengan kalimat-kalimat pribadi. Yang harus kita lakukan seyogyanya adalah mengkonfirmasi ini video apa, ini foto apa, karena fakta sangat berbeda dengan persepsi. Ya, kami saat ini berupaya mengumpulkan fakta sehingga ceritanya utuh dan pembuktian ke arah ini bisa lebih baik. Jadi mohon untuk kita semua apabila menerima sebuah video, menerima foto, jangan dilanjutkan atau di-forward, diteruskan dan ditambahi dengan kata-kata berdasarkan analisa pribadi, persepsi pribadi dan sesuai kepentingannya masing-masing. Ini sangat tidak baik, ya. Alhamdulillah seperti yang Bapak Bupati sampaikan, situasi wilayah hukum Polresta Tangerang sampai dengan saat ini aman terkendali, ya. Masyarakat sudah sangat kooperatif dan sangat mendukung proses yang kami lakukan. Ini kita jaga bersama dan produktivitas masyarakat di Tangerang harus kita pertahankan. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Bapak untuk adanya atau ajaran-ajaran radikalisme nggak Pak dari rumah tersangka atau dari handphonenya? Setelah proses pemeriksaan nanti kita akan melakukan penggeledahan juga di rumah tersangka. Nanti kita akan mendalami lebih lanjut. Sampai dengan saat ini faktanya tersangka melakukan ini sendiri tanpa ada suruhan dari siapapun, ya. Fakta dengan sampai dengan saat ini, ya, nanti itu akan kita dalami lagi dan kita kembangkan lagi. Kami berbicara berdasarkan fakta menit per menit, ya, kita tidak boleh berandai-andai.
Kapolres. Kalau hasil tes kejiwaannya bagaimana, Dan? Beberapa saksi ahli nanti kita akan lakukan juga pemeriksaan, selain saksi ahli bahasa dari teman-teman MUI, dari Dinas Pendidikan Agama mungkin, kemudian dari psikolog juga akan kita lakukan pemeriksaan sederhana. Pak, kalau menurut ibu kandung ini pelaku katanya anaknya nih stres dan pernah diajak berobat ke alternatif, Pak. Apa betul itu? Ya, nanti silakan bisa dikonfirmasi ke ibunya ya. Ya. Pak Kapolres, untuk motifnya sendiri bagaimana, Pak? Alasan pelaku melakukan hal ini adalah pelaku meyakini apa yang dia lakukan kemarin itu diyakini sebagai suatu hal yang benar berdasarkan pemahamannya. Dan infonya pelaku ini belajar dari YouTube. Konten seperti apa dan yang dia Ya, pelajari? ini masih kita dalami. Dia memang menguasai sebuah alat yaitu handphone, gadget yang dia pakai. Kita akan masih mendalami dan menelusuri situs-situs, kemudian konten-konten apa yang dia pelajari. Ada aplikasi tertentu yang didownload Pak untuk di handphonenya ditemukan? Kemarin dalam interogasi seperti itu, nanti kita dalami. Tidak pernah. Ini baru sekali. Tidak ada. Ini dua hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya masing-masing. Dan ini mahasiswa, Dan? Iya, Lulus SMA, mahasiswa semester 1. Ya. Nama kampusnya kalau boleh tahu? Nama kampusnya, Dan? Perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta. Mungkin mungkin pelaku ini mengikuti organisasi di kampusnya. Masih kita dalami sampai dengan saat ini belum ada. Baik, cukup. Buat masyarakat boleh waspada dan lebih baik kita tingkatkan lagi sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, terutama untuk tingkat RT RW kita. Ya. Apabila ditemukan hal-hal mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencurigakan dan lain sebagainya, segera laporkan kepada aparat hukum setempat agar bisa ditindaklanjuti. Jangan main hakim sendiri dan juga apalagi berasumsi sendiri, ya. Semoga kejadian-kejadian ini membuka dan memberikan pengalaman kepada kita, membuka wawasan kita semua bahwa banyak pembinaan yang harus kita lakukan. Bukan saja akademiknya, tapi mental. Ini yang perlu disampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapolres beserta jajaran dalam waktu yang singkat sudah bisa mengungkap kejadian-kejadian di hal seperti ini di Kabupaten Bangka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, PP-nya. Kita aja, jangan Polres aja. Ini guntingnya masih kita cari ini. Lip and kelip. Oh iya, Lip. jangan. Boleh, mangga. Ini aja kecil aja. Ya. Ini kanan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Siap.